Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semuanya, kembali lagi bersama kami. Saya Sony Gunawan dan dia siapa? Perkenalkan diri. No. Oke. Sekarang kita udah pesan GoFood. Susah dipencet, Ini ada apa sih namanya? Nah, ini ngaranna oke. Ini tuh makaroni bolognese. Makaroni bolognese guys, tinggal ini. Aya ge, ya ucapan makasih ya ordernya Kak. Ti. Oke, sambil makan-makan ya. Ketika saat itu, tepatnya tahun 2019 setelah Lebaran, saya dan kawan saya sebanyak 6 orang. Pada saat itu, Gak dikasih sendok ya? Hah? Gak dikasih sendok. Enggak. Pada saat itu kami melaksanakan atau Ini flashnya bukan di sini juga. No. bagus. Gimana tuh? Coba mundurin. Iya. Tahun 2019 setelah Lebaran, saya bersama teman-teman saya, cowok semua, itu 6 orang jumlahnya, ya. Pada saat itu Sama saya cowok. Oke, jadi saat itu kami merencanakan untuk pergi ke Gunung Tampomas di Kabupaten Sumedang. Gunung Tampomas itu dengan ketinggian 1684 mdpl meter di atas permukaan laut ya. Nah, ada sedikit cerita. Pada saat itu kami berangkat pagi sekitar jam 9 jam 10-an langsung menuju ke trek awal, yaitu ke Galian Pasir Ciberem. Di situ kami sebelumnya, karena kebetulan pada saat itu saya masih ingat hari Jumat, kita melaksanakan dulu sholat Jumat di masjid terdekat dan juga sholat asar di jamaah ya, karena kita akan ke gunung, jadi kita sholat asarnya di jamaah ditarik ke sholat waktu zuhur. Dan setelah itu setelah sholat Jumat sekitar jam 1-an kami berangkat ke atas dengan menumpangi mobil truk yang akan berangkat ke Galian. Dan alhamdulillah kami mendapatkan mobil untuk kita nebeng sampai ke awal gerbang masuk untuk memulai pendakian. Setelah itu singkat cerita, kita santai, perjalanan tidak terburu-buru dan tidak tergesa-gesa, terurusuhan ya. Intinya nama orang teh santai, kalem gitu, menikmati perjalanan. Nah, kira-kira perjalanan teh dari bawah awal trek sampai kita di puncak itu sekitar kurang lebih 5-6 jam lah, karena kita santai berjalannya, karena kita mulai trek awal itu dari sekitar ketinggian 800 meter sampai ke puncak 1684 meter. Ini pengalaman ya mungkin baru buat saya. Ketika di gunung saya merasakan hal yang tidak biasa. Pada awal perjalanannya dari mulai selamat datang pos 1 dan pos 2 mulai belum terasa ya, masih biasa. Namun setelah itu, karena hari mulai sore juga, ketika mulai memasuki pos 4 itu kan pada tahun sebelumnya itu ada korban yang meninggal yang pakai tenda single layer, itu karena meninggal karena hipotermia. Terus kami di sana di pos 4 itu kami berfoto dulu, istirahat untuk makan sejenak supaya tenaga kita kembali pulih. Nah, saya sadar bahwa di tempat itu adalah tempat meninggalnya para pendaki yang saat itu meninggal karena hipotermia, karena menggunakan tenda single layer gitu. Dan tendanya rubuh, terus ada beritanya itu mereka nggak pakai sleeping bag dan juga nggak apa-apa. Nah, terus itu saya tidak berbicara apa-apa, tidak mengingatkan kepada teman-teman bahwa di situ adalah tempat meninggalnya korban hipotermia. Dan itu aman, masih aman. Nah, setelah pos 4 itu, kalau di Gunung Tampomas itu ada Sangiang Lawang, intinya Sangiang Lawang, terus Sangiang Taraje, Sangiang Tikoro. Nah, di Sangiang Lawang itu ada batu yang besar.
batu yang besar itu terdapat puntung rokok dan juga uang-uang koin yang dilempar para pendaki ke sana. Dan di situ mulai kerasa bahwa ada aura-aura yang tidak biasa itu. Seperti ya ada seperti yang meniup dari belakang gitu. Jadi kayak merinding gitulah. Ceritanya kayak merinding begitu. Jadi seolah ya ada bedanya gitu dari pos-pos lainnya. Yang tadinya kita biasa bersukaria, di situ kita diem karena merasa ada apa gitu ya. Selamat di jalannya. Anak jenderal. Nah, Ini- setelah itu kita biasa lagi, kita naik lagi ke Sangyang Taraje, dan di situ kami mulai sangat-sangat lelah karena di Sangyang Taraje itu kita jalannya itu hampir kemiringan 90 derajat, ya, hampir 90 derajat. Jadi ketika lutut bertemu dengan wajah kita itu memang betul, dan itu batunya sangat-sangat licin. Jadi buat kalian yang mau ke sana berhati-hati. Nah, setelah itu kita istirahat dulu di atas Sangyang Taraje beberapa menit, sekitar 5-10 menit. Nah, kami melanjutkan ke Sangyang Tikoro. Sangyang Tikoro itu adalah tempat Sangyang yang terakhir sebelum kita menuju ke puncak. Dan sebelum puncak kita melewati dulu kawah, namun kawahnya sudah tidak aktif ya. Kayak aman, dan itu yang anehnya lagi adalah ketika kita melewati Sangyang Tikoro ke daerah puncak, itu biasanya kita hanya membutuhkan waktu sekitar 5-10 menit. Namun pada saat itu tuh anehnya kita sangat lama untuk sampai ke puncak. Itu serasa jalan itu sama gitu terus, asa bolak-balik itu sejalan, asa anggur wae teu beres-beres. Nah, terus lama-lama beres, dan kita sampai ke sana ya. Namun pas di kawah itu ada sesuatu yang aneh juga. Ada teman saya yang itu melihatnya sampai ke depan tuh, sampai kita itu khawatir dia ya karena capek, stres, dan juga logikanya karena ingin cepat sampai akhirnya stres, tidak sadarkan diri, dan ya begitu. Namun alhamdulillah kita sampai ke puncak, dan sampai di puncak kita sangat bahagia, sangat gembira karena saya sebagai seseorang yang tim leader betul yang sudah pernah ke sana, dan teman-teman saya semuanya belum pernah, dan alhamdulillah saya bisa membuat teman-teman saya sampai ke puncak Gunung Tampomas. Nah, ketika mendirikan tenda dan juga lain-lainnya sampai maghrib, alhamdulillah biasa, dan kami di sana setelah sholat adzan maghrib melaksanakan sholat maghrib berjamaah santai. Dan ketika sholat maghrib berjamaah itu semua orang tidak tenang. Karena apa? Ketika di depan kita itu, kita hadap ke kiblat itu, di depannya itu ada yang nah, kayak gitu. Jadi kayak ada musang atau entah itu harimau, mau mungkin mereka mau ya pokoknya entah apa itu hewan. Tete babong. Kan yang penting kamu. Betul. Dulu ya. Nah, jadi kerasa gitu, akhirnya sholat ge tehusu gitu, sabab sieun takut itu hewan buas yang menerkam ke kita, dan kita tidak ada siapa-siapa di sana. Kebetulan waktu itu di atas puncak itu ada sekitar satu rombongan yang di bawah, dan satu rombongan itu kami. Namun setelah malamnya jam 8 itu datang lagi rombongan dari Cicalengka. Nah, singkat cerita, setelah sholat maghrib itu kami makan, dan setiap pas makan itu kita disamperin sama musang yang ya besarnya itu kayak bayi yang baru lahir itu sebesar bayi seperti itu. Itu musangnya gede banget. Itu pas kita makan nyamperin terus, nyamperin. Udah kita suruh pergi. Orang nggak ngerti ya. Artinya musang mah tengah kita ini. Maksudnya kita lempar, kita ya pakai kayu atau apa, itu dia nggak mau pergi. Nah, kita makan, dan akhirnya pas makan itu ada yang berisik lagi di depan, di bawah tuh. Jadi Pak, kalau Gunung Tampomas itu menghadap ke arah, kalau nggak salah ke arah barat daya. Nah, sebelah sana itu dekat-dekat puncak. Itu ada yang berisik
kresek-kresek kayak gitu. Dan saya tuh mulai penasaran apakah itu. Dan Apakah itu? saya sendiri memberanikan untuk melihat apa yang berisik itu. Dan disinilah hal yang tidak terduga, hal yang paling menurut saya ini adalah hal yang luar biasa. Percaya atau tidak, itu kembali kepada diri kita masing-masing ya. Tapi ini real, saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa ketika saya ketika saya menghampiri suara itu, saya tiba-tiba kaget dengan adanya sesosok putih berkeliling tapi bawa kayu. Tidak bukan sudah Nah. terlihat bahwa dia. Jadi ada sesosok putih, Bola jangan diterusin nanti. dua orang Dua sosok. dua sosok itu melintas di depan mata saya. Masa iya kan ada orang yang keluar tiba-tiba dari semak-semak menuju semak-semak, jadi seolah gini berjalannya. Nah, itu kelihatan jelas banget. Namun saya nggak banyak bicara ke teman-teman saya karena saya nggak berani, pokoknya nggak berani. Mereka takutnya nanti ikutan takut, jadi akhirnya kita jiper, kita parno, kacau. Dan saya tidak banyak bicara. Setelah itu kami langsung masuk tenda karena hujan juga. Akhirnya kita di tenda terus sampai ya tidur. Setelah tidur kita bangun lagi jam 3 subuh bangun, dan kita saling membangunkan untuk melihat sunrise. Kok sunrise sih? Betul ya? Betul, sunrise. Betul. Dan kita di sana pagi-pagi bersukaria, makan, memasak, memaki, mencaci, membina pramuka, dan juga lain-lainnya. Dan pada jam 8 kami sepakat untuk mengemas tenda dan juga barang-barang kami untuk di-packing kembali karena jam 9 kami akan turun. Dan setelah itu jam 9 kita turun, dan kebetulan saya juga bikin vlognya perjalanan turun dari puncak Tampomas ke bawah. Ada linknya di sini ya, di sini atau di sini, gimana lah. Tuh. Nah, setelah sampai di kosan, karena itu waktu itu saya masih ke kos ya, teman saya bercerita, "Hei, mana ngarasa tuh kerpeting gitu, jadi saya baca naon kersare lagi tidur itu kan." Kita itu tidurnya tuh berenam satu tenda tuh, jadi kita berlawanan arah tidurnya. Misalnya satu orang kepalanya ke timur, satu orang kepalanya ke barat. Jadi nah, pas tidur teman saya itu merasa ketika tidur itu di luar tenda itu ada yang ngusap ke kepalanya. Nah, gitu. Dan dia sama, gak cerita apapun ketika di lokasi, karena ya kita tahu bahwa posisi seperti itu kita tidak boleh menceritakan apa yang kita takuti pada saat itu, tapi kita ceritakan ketika sudah turun. Nah, kita saling bercerita bahwa apa yang kita rasakan ketika di Sangiang Lawang, kita mencium bau-bau yang ya tidak biasa, kembang melati lah atau apa, tapi kami meyakini bahwa itu adalah kearifan lokal. Jadi itu adalah semacam penghuni dari Gunung Tampomas yang memberikan ucapan selamat datang kepada kita karena berterima kasih sudah mau berkunjung ke Gunung Tampomas gitu. Karena niat Jangan kita mengganggu. ya. Karena niat kita itu bukan untuk tidak baik. Karena niat kita itu untuk tadabur alam, untuk bertamasya, untuk melihat keindahan alam di Indonesia ini. Salah satunya utamanya adalah di Kabupaten Sumedang. Dan alhamdulillah selamat sampai tujuan, selamat sampai pulang ke rumah masing-masing. Dan itu sangat luar biasa pengalaman saya ketika mendaki gunung. Tampomas memang keren. Dan saya tidak kapok untuk datang ke sana, saya tidak bosan, saya ingin kembali datang ke sana. Oke. Itu yang dapat saya ceritakan pengalaman saya ketika mendaki di Gunung Tampomas. Untuk teman-teman yang mau ke Gunung Tampomas, bisa kalian datang ke Kabupaten Sumedang ya. Kalau mau bareng, oke, gas. Tinggal komen atau kalian kirim di email saya ya, di deskripsi. Oke. Terima kasih.
Mudah-mudahan ini bisa membantu dan juga ya ini hanya sharing cerita biasa. Kalian mempercayai hal tadi silahkan dan tidak memaksa. Yang terpenting kita tetap jaga silaturahmi, jaga kesehatan di masa pandemi. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jangan protokol.